Kita hidup di dunia di mana handphone kita menjaga kita terhubung 24 jam per 7 hari. Namun ironisnya kita belum pernah merasa lebih tidak dihargai dan terisolasi separah ini sebelumnya. Ini seperti kita sedang berteriak ke dalam kekosongan digital yang luas, menginginkan untuk didengar dan dihargai oleh orang-orang yang kita sayangi. Tetapi apa yang terjadi ketika pesan kita memantul kembali tanpa jawaban, ketika keberadaan kita dalam kehidupan orang lain lebih tampak seperti sebuah kemudahan daripada kebutuhan? Pada masa kini, kebijaksanaan kuno Stoik yang diajarkan oleh Marcus Aurelius bersinar sebagai cahaya pemandu. Dia mengingatkan kita bahwa nilai sejati kita berasal dari dalam. Tetapi, bagaimana kita dapat merajut filsafat tak lekang oleh waktu ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita untuk benar-benar meningkatkan nilai kita dalam hubungan dan interaksi dengan orang lain? Video ini akan membimbing Anda melalui strategi yang sesuai dengan Stoik praktis, bukan trik atau manipulasi, untuk membangun hubungan yang berkaitan dengan keaslian dan kedalaman. Ingat, hidup Anda menjadi cerminan dari identitas Anda. Inti filsafat mengajarkan kita untuk menjadi sangat berharga, bukan dengan menjadi membutuhkan, tetapi dengan menjadi berharga. Mari kita jelajahi bagaimana merajut filsafat Stoik ke dalam kain sehari-hari kita, menciptakan hubungan yang tidak hanya dalam, tetapi juga nyata. Langkah pertama untuk menguasai seni mendapatkan penghargaan dalam kehidupan orang lain adalah menciptakan sensasi kelangkaan dalam kehadiran Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa bulan lebih memukau saat tidak penuh setiap malam? Hal yang sama terjadi pada kita. Untuk lebih dihargai, praktik pertama adalah menciptakan sensasi kejarangan dalam kehadiran Anda. Ini adalah pengingat Stoik bahwa kita bukanlah sumber daya tak terbatas. Waktu dan perhatian kita seperti debu emas di era yang sibuk ini. Bayangkan ini. Anda adalah orang yang selalu mengatakan ya, selalu siap sedia untuk kepentingan orang lain. Pesan apa yang tersampaikan? Itu teriak, saya selalu tersedia. Dan itu bukanlah sebuah harta, itu adalah sebuah toko kenyamanan. Sekarang, ubah skenario tersebut. Jadilah seperti buku langka di perpustakaan, tersedia tetapi tidak selalu terlihat. Biarkan orang merasakan kehadiran Anda. Ini bukan tentang bermain sulit untuk didapat, tetapi tentang sungguh-sungguh menghargai waktu Anda. Marcus Aurelius, nama yang bersinonim dengan kebijaksanaan, memberi petunjuk ketika dia berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Di sini, dia menggerakkan kita menuju penilaian internal sebelum mencari validasi eksternal. Praktik ini membutuhkan keseimbangan yang halus. Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh atau dingin, tetapi tentang menumbuhkan rasa hormat diri yang sehat. Ketika Anda merespons setiap panggilan dengan segera, Anda menjadi pelayan untuk keinginan orang lain, tetapi ketika Anda berpartisipasi secara selektif, Anda mengatakan, saya menghargai waktu saya, dan begitu juga seharusnya Anda. Ini tidak berarti mengabaikan orang lain, tetapi berarti keterlibatan yang dipikirkan. Ini tentang membuat jawaban ya Anda lebih kuat dengan tidak takut mengatakan tidak. Kehadiran Anda, perhatian Anda harus menjadi sebuah hadiah, bukan sebuah harapan. Pelajari praktik pertama ini. Lihatlah diri Anda sebagai sebuah komet langka, bukan sekadar bintang lain di langit malam. Waktu dan perhatian Anda berharga, investasikanlah dengan bijaksana. Ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat pergeseran. Orang-orang akan mulai lebih menghargai kehadiran Anda karena itu bukanlah sesuatu yang diberikan. Itu adalah sebuah hadiah. Itulah bagaimana Anda mulai lebih dihargai dengan pertama-tama menghargai diri Anda. Hargai waktu Anda seperti harta tersembunyi. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa Anda tambahkan lebih banyak. 2. Hindari selalu tersedia. Stoikisme bukanlah tentang mengatakan tidak hanya demi mengatakannya. Ini tentang menyelaraskan jawaban Anda dengan nilai-nilai Anda. Bayangkan setiap hari sebagai kanvas. Anda memiliki sejumlah cat terbatas yang merupakan waktu Anda untuk menciptakan sebuah mahakarya, yaitu hidup Anda.
Apakah Anda akan membiarkan orang lain memegang kuas, ataukah Anda akan mengambil kendali dan melukis di tempat yang menurut Anda tempat terbaik? Mengatakan tidak bisa menjadi tindakan penghormatan yang mendalam terhadap hidup dan prioritas Anda sendiri. Seperti yang akan diingatkan oleh seorang bijak stoik, kita adalah arsitek takdir kita sendiri. Ini bukan tentang egoisme, ini tentang harga diri. Ketika Anda menghargai waktu Anda, orang lain juga akan melakukannya. Mereka akan melihat bahwa jawaban "ya" Anda tidak diberikan dengan sembarangan, dan ketika diberikan, itu merupakan tanda komitmen dan penghormatan yang sejati. Ini adalah praktik keseimbangan. Ini bukan tentang membangun dinding, tetapi tentang menetapkan batas. Pikirkan tentang batas ini seperti tepi sungai. Mereka membimbing aliran waktu dan energi Anda, menjaga agar tetap diarahkan pada apa yang benar-benar penting. Dengan tidak selalu tersedia, Anda mengajarkan orang lain untuk menghargai momen yang mereka miliki dengan Anda. Anda menjadi seperti buku langka di perpustakaan, dicari dan dihargai. Kehadiran Anda menjadi sebuah hadiah, bukan ekspektasi. Dengan cara ini, Anda hidup sesuai dengan ideal stoik, menguasai diri Anda dengan menguasai waktu Anda. Pikirkan tentang waktu Anda sebagai permata berharga yang berkilau di tangan Anda. Setiap saat yang Anda berikan kepada orang lain sama seperti memberikan sepotong permata ini. Jika Anda memberikan potongan kepada setiap orang yang meminta, tidak lama Anda tidak akan memiliki apa-apa untuk diri Anda sendiri. Ini tidak berarti Anda menjadi seorang pertapa, tetapi lebih kepada menjadi selektif dalam menginvestasikan waktu Anda di tempat yang benar-benar penting. Melanjutkan perjalanan kita untuk menjadi lebih berharga dan menjadi prioritas bagi orang lain, mari kita sekarang lanjutkan ke poin ketiga. 3. Mempertahankan rasa misteri dalam dunia di sekitar kita. Di dunia di sekitar kita, misteri merajut jaringnya dalam keheningan, sama seperti laba-laba yang membuat seni yang tidak terlihat. Menggenggam seni misteri yang tenang ini adalah latihan yang bukan hanya keterbatasan, tetapi juga daya tarik yang penuh pesona. Stoikisme, sebuah filsafat dengan akar yang mendalam pada kebijaksanaan kuno, memegang kunci untuk latihan misterius ini. Ini bukanlah tentang membungkus diri dalam bayangan, tetapi memilih kapan untuk melangkah ke dalam cahaya. Untuk memulai, bayangkan kehidupan Anda sebagai sebuah novel dengan bab-bab yang terungkap pada kecepatan yang menggoda pembaca. Bagikan cerita Anda, tetapi tahan sedikit untuk memancing rasa penasaran. Bayangkan memberi seseorang peta dengan harta tersembunyi yang ditandai, tetapi jalannya tidak terungkap kepadanya. Ini menciptakan perjalanan penemuan di mana setiap interaksi mengupas lapisan yang lebih dalam. Di seni berbagi selektif inilah kita menciptakan ruang bagi orang lain untuk menyelami, bertanya-tanya, dan menghargai cerita yang sedang berkembang dari kehidupan kita. Stoikisme mengajari kita kekuatan dari kompas internal kita. Dalam kata-kata yang disampaikan melalui waktu, kita menemukan bimbingan seperti Dia yang memerintah di dalam dirinya sendiri dan mengatur gairahnya. Keinginan dan ketakutannya adalah lebih dari seorang raja. Ini bukanlah tentang membangun tembok di sekitar Anda, tetapi lebih tentang memilih gerbang mana yang Anda biarkan orang lain masuk. Dengan mengatur aliran pengungkapan pribadi Anda memupuk lingkungan di mana kehadiran Anda menjadi komoditas yang langka dan bernilai. Ini adalah tarian antara yang diketahui dan yang tidak dikenal, di mana setiap langkah adalah pilihan yang sengaja dan bukan kecelakaan. Perhatikanlah, misteri bukanlah alat untuk manipulasi, tetapi strategi untuk penghormatan diri. Ini tentang mengetahui nilai Anda dan tidak membuangnya seperti air ke tangan mereka yang mungkin tidak menghargai kedalamannya. Di dunia yang terus-menerus berteriak-teriak untuk transparansi dan paparan berlebihan, memilih apa yang akan diungkapkan adalah bukti pemahaman Anda akan harga diri. Pendekatan ini tidak hanya membuat orang lain menghargai Anda lebih banyak, tetapi juga mendorong Anda untuk menghargai diri Anda sendiri. Pada akhirnya, misteri yang paling menonjol yang dapat Anda pertahankan adalah seberapa banyak yang ada di dalam diri Anda daripada yang terlihat oleh mata. Bayangkan diri Anda berdiri di persimpangan. Satu jalan menuju kemandirian sendiri dan jalan satunya menuju pertumbuhan bersama.
Ini adalah di mana latihan keempat dalam perjalanan stoik kita untuk lebih dihargai muncul. Membiarkan orang lain berinvestasi di dalam diri Anda. Ini adalah seni halus yang berakar. Bukan dalam rasa penting diri tetapi dalam rasa saling memperkaya kehidupan. Seneca, dengan kebijaksanaan yang abadi memberi petunjuk tentang ini. Menemukan kebahagiaan dalam dipilih untuk tugas-tugas yang memperkaya. Dengan membuka diri Anda untuk bantuan dan saran dari orang lain, Anda tidak menunjukkan kelemahan. Anda mengundang kekuatan bersama. Latihan ini tentang membangun jembatan bukan membangun tembok. Sekarang mari kita menelusuri lebih dalam. Ini bukan hanya tentang menerima bantuan, tetapi tentang merawat ruang di mana kontribusi orang lain dianggap berharga dan dihargai. Bayangkan seperti sebuah taman. Anda adalah tukang kebun. Tetapi Anda mengundang orang lain untuk menanam benih-benih kebijaksanaan dukungan dan kebaikan. Setiap benih yang mereka tanam membantu taman Anda berkembang, dan sebagai balasannya mereka merasakan kegembiraan dan kepuasan melihat kontribusi mereka berkembang. Pertumbuhan mutual ini menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dan terhormat. Ini tentang menciptakan siklus memberi dan menerima yang menguntungkan semua orang yang terlibat. Keterbukaan Anda menjadi magnet, menarik orang-orang yang menghargai hubungan yang tulus dan pertumbuhan mutual. Mari kita mengaitkan praktik ini dengan realitas kehidupan sehari-hari kita. Itu ada di momen-momen sederhana seperti menerima bantuan seorang kolega dalam sebuah proyek, mengakui saran seorang teman, atau hanya terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Setiap tindakan keterbukaan adalah langkah menuju keberadaan yang saling terhubung dan dihargai. Anda bukanlah hanya seorang figur yang menjalani kehidupan sendiri. Anda adalah bagian dari sebuah kain yang lebih besar, yang dianyam bersama dengan benang-benang dari pengalaman bersama dan saling mendukung. Sebagai stoik modern, peluklah ketergantungan ini dengan kemurahan hati dan rasa terima kasih, dan lihatlah saat dunia membuka lengannya untuk Anda. Sebagai balasan, ingatlah dalam kata-kata Marcus Aurelius, apa yang baik untuk sarang lebah, baik untuk lebah. Pertumbuhan Anda dan investasi mereka bukan hanya terkait, tetapi mereka adalah esensi dari kehidupan yang berharga dan bermakna. Sekarang mari kita lanjutkan ke titik kelima dalam perjalanan kita untuk menjadi lebih bernilai dan menjadi prioritas bagi orang lain, yaitu dengan memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Memprioritaskan kebutuhan Anda bukanlah tindakan egois, tetapi itu penting. Bayangkan Anda berada di pesawat dan masker oksigen turun. Anda diberitahu untuk memasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu orang lain, bukan? Itu bukan hanya untuk perjalanan udara, itu adalah prinsip kehidupan. Stoikisme, sebuah filsafat yang praktis hari ini, seperti halnya pada zaman kuno, menegaskan sentimen ini. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah mengatakan bahwa bukanlah orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih banyak yang benar-benar miskin. Ini bukan tentang menimbun sumber daya, tetapi mengenali bahwa memenuhi kebutuhan dasar Anda adalah langkah pertama dalam menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Saat Anda memprioritaskan kebutuhan Anda tidak memalingkan diri dari orang lain, melainkan Anda sedang membangun cadangan kekuatan dan stabilitas pribadi. Bayangkan kehidupan Anda seperti sebuah taman. Jika Anda tidak menyiram dan merawat tanaman Anda terlebih dahulu, bagaimana Anda bisa berharap untuk berbagi keindahan dan naungan mereka dengan orang lain? Kebutuhan Anda, baik itu istirahat, pertumbuhan pribadi, atau pemeliharaan emosional, adalah air dan sinar matahari bagi taman Anda. Dengan merawat diri sendiri, Anda memastikan bahwa Anda memiliki energi, kesabaran, dan sumber daya untuk hadir dan memberikan dukungan bagi orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan tentang mengisolasi diri, tetapi tentang menciptakan keseimbangan di mana kesejahteraan Anda tidak selalu dikorbankan. Bertindak sesuai prioritas Anda menuntut lebih dari sekadar pengakuan. Ini memerlukan tindakan. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik lainnya, jangan buang-buang waktu untuk berdebat tentang apa yang harus dilakukan seorang pria yang baik, tetapi jadilah salah satunya. Ini berarti membuat pilihan-pilihan sulit, menetapkan batasan, dan terkadang mengatakan tidak.
Ini bukanlah jalan yang paling mudah, tetapi inilah jalan yang mengarah pada kebenaran, penghargaan yang sesungguhnya, dan harga diri yang sejati. Dengan secara konsisten bertindak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Anda menjadi tiang kejujuran dan integritas. Orang secara alami tertarik pada mereka yang berakar dan percaya diri. Jadi mulailah hari ini, prioritaskan kebutuhan Anda, dan lihatlah bagaimana dunia mulai menghargai Anda dengan cara yang baru dan mendalam. Disinilah kita sampai pada titik krusial ke-6 dari video ini. Jangan membuat orang lain menjadi pusat perhatian Anda. Dalam menavigasi labirin kehidupan, kita seringkali melupakan kompas di dalam diri kita dan mempercayakan arah kita kepada orang lain. Stoikisme, sebuah filsafat yang bukanlah tentang ketidakpedulian dingin, tetapi tentang pemberdayaan yang mendalam, mengajarkan kita untuk mengklaim narasi kita kembali. Praktik untuk tidak membuat orang lain menjadi pusat kehidupan kita bukanlah pelajaran tentang isolasi, tetapi sebuah perjalanan menuju penilaian diri yang autentik. Bayangkan diri Anda sebagai kapten sebuah kapal di lautan luas kehidupan. Kapal lain mungkin berlayar di samping Anda, beberapa bahkan mungkin mencoba mengarahkan jalur Anda, tetapi kemudi tetap teguh di tangan Anda. Prinsip stoik ini bergema melalui kata-kata Seneca. Kita sering lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dengan tidak mengikat nilai kita pada tangan orang lain, kita menghindari badai-badai khayalan. Buatlah keputusan Anda, tetapkan tujuan Anda, dan hargai pendapat Anda dengan ketegasan seorang kapten yang melawan badai. Sekarang pertimbangkan waktu dan energi Anda sebagai mata uang yang paling berharga yang Anda miliki. Apakah Anda akan menghabiskannya dengan sembrono? Tidak membuat orang lain menjadi pusat kehidupan Anda adalah cara untuk menginvestasikan mata uang ini dengan bijaksana. Terlibatlah dalam hubungan dan aktivitas yang memperkaya jiwa Anda dan sejalan dengan nilai-nilai Anda. Ini tentang kualitas, bukan kuantitas. Waktu Anda adalah hadiah. Bagilah dengan mereka yang merayakan hakikat Anda, bukan dengan mereka yang menuntut Anda untuk cocok dengan cetakan mereka. Pelajari untuk merangkul seni perhatian selektif dalam dunia yang gemerlap dengan pendapat dan penilaian. Belajarlah untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, pertumbuhan Anda, kedamaian Anda, dan perjalanan Anda. Ini tidak berarti menutup mata terhadap dunia, tetapi memilih untuk tidak membiarkan dunia menentukan harga diri Anda. Semakin Anda fokus untuk mengasah kekuatan Anda dan mengejar passion Anda, semakin sedikit Anda akan mencari validasi dari sumber eksternal. Ingatlah bahwa Anda adalah perajin patung kehidupan Anda. Ukir dengan tujuan, fokus pada suara dalam batin dan visi Anda. Saat Anda mengamalkan prinsip-prinsip stoik ini, Anda tidak hanya menjadi lebih dihargai oleh orang lain, tetapi yang lebih penting, Anda membudayakan rasa hormat dan cinta yang mendalam untuk diri sendiri. Perjalanan ini bukanlah tentang mengabaikan orang lain, tetapi tentang menemukan irama unik Anda dalam simfoni kehidupan. Titik terakhir dalam video ini adalah sebuah nasihat yang mungkin mengejutkan Anda. Berhenti menginisiasi setiap percakapan. Mengalihkan fokus dari berbicara ke mendengarkan mungkin saja menjadi permainan yang kamu cari. Praktik yang sangat berakar dalam filsafat stoik ini mendorong untuk tidak memulai setiap percakapan. Bayangkan kekuatan dalam keheningan dan seni mendengarkan. Ini bukan hanya tentang tetap diam, tetapi memberikan ruang bagi orang lain untuk berekspresi diri. Perubahan ini dapat mengubah bagaimana Anda terhubung dengan orang lain dan bagaimana mereka mempersepsikan Anda. Kebijaksanaan stoik seperti yang diajarkan oleh Epictetus menekankan keseimbangan antara telinga dan mulut kita. Dia dengan halus memberikan petunjuk bahwa kita memiliki dua telinga dan satu mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada yang kita ucapkan. Ini bukan hanya pepatah lama, tetapi juga pengingat kuat dalam dunia kita yang begitu komunikatif. Dengan tidak selalu menjadi orang pertama yang berbicara, Anda menciptakan ruang bagi orang lain. Ruang ini memungkinkan Anda untuk menyerap, memahami, dan merenung, bukan hanya bereaksi. Ini tentang merangkul kekuatan dalam keheningan dan kebijaksanaan dalam mendengarkan. Sekarang bayangkan saat terakhir seseorang benar-benar mendengarkan Anda.
Bagaimana perasaan Anda? Dihargai, dipahami, mungkin bahkan merasa penting. Itulah hadiah yang Anda berikan kepada orang lain ketika Anda membiarkan mereka memulai percakapan. Ini adalah cara yang halus namun mendalam untuk menunjukkan rasa hormat dan minat terhadap apa yang mereka katakan. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya mendengar kata-kata tetapi juga mengakui pemikiran dan perasaan mereka, membangun koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Di dunia yang bergerak cepat saat ini di mana setiap orang ingin berbicara, menjadi orang yang mendengarkan membedakan Anda. Ini menunjukkan kedewasaan, kesabaran, dan minat yang tulus pada orang lain, kualitas yang langka dan berharga. Ini tidak berarti Anda tidak pernah mengucapkan pikiran Anda, tetapi tentang memilih momen yang tepat. Ketika Anda berbicara, kata-kata Anda membawa bobot lebih karena mereka berasal dari tempat pemahaman dan kehati-hatian. Untuk berlatih hal ini, mulailah dengan mengamati interaksi Anda. Perhatikan keinginan untuk ikut serta dan tahan. Alihkan fokus pada apa yang dikatakan orang lain, ajukan pertanyaan, tunjukkan minat, dan biarkan percakapan mengalir secara alami. Ini bukan tentang menjadi pasif, tetapi tentang hadir dengan sengaja. Seiring waktu, praktik ini tidak hanya akan meningkatkan hubungan Anda, tetapi juga memperkaya pemahaman Anda tentang orang dan dunia di sekitar Anda. Ingatlah, dalam momen-momen hening, kebijaksanaan seringkali bersuara paling nyaring. Hari ini, kita telah menjelajahi 7 praktik transformatif yang berakar dalam stoikisme, masing-masing menjadi batu loncatan menjadi diri yang lebih dihargai dan dihormati. Ingatlah, perjalanan Anda ke peningkatan diri dan hubungan yang lebih kuat bukan hanya sebuah daftar periksa, ini adalah gaya hidup. Peluklah praktik-praktik ini dengan berani namun penuh perhatian. Sabar tetapi proaktif, secara selektif tersedia dengan misteri yang menarik dan terbuka terhadap sumbangan orang lain. Utamakan kesejahteraan dan kemandirian Anda, dan biarkan orang lain datang kepada Anda. Ini bukan tentang mengejar validasi, tetapi tentang menemukan keseimbangan harmonis dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tips, ini adalah alat untuk hidup. Ini membentuk tidak hanya bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Kuat, dihormati, bernilai. Jadi, ambillah pelajaran ini. Integrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari Anda dan saksikan transformasi terungkap. Anda tidak hanya meningkatkan hubungan Anda sedang berkembang sebagai pribadi. Dan ingat, ini hanya awal. Ada dunia hikmah dalam stoikisme yang menunggu untuk ditemukan dan membuatnya menjadi milik Anda. Jika Anda menganggap video ini berharga, silakan tekan tombol suka dan aktifkan pemberitahuan untuk tetap terkini dengan konten terbaru kami. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Berlangganan dan bergabunglah dengan komunitas stoik kami untuk wawasan lebih lanjut. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan jika Anda tidak yakin apa yang harus dikatakan, berkomentarlah, saya sedang berkembang setiap hari. Ini adalah langkah kecil menuju diri yang lebih bernilai. Tetap stoik, tetap semangat dan mari kita tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.